Kembali lagi dengan saya Sulistiananda Priani dengan nomor induk mahasiswa 202200800131. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan yang ada pada bab 4 buku karangan Sep Bariska Manurung dan kawan-kawan. Menurut Hong Ren tahun 2005, ABC atau Activity Based Costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber daya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Charles T. Hong Ren tahun 2008, penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas yang kemudian diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa. Sedangkan aktivitas yang diperlukan untuk membuat barang dan jasa ini diubah sesuai dengan itu. Prosedur penerapan Activity Based Costing menurut Kurniati tahun 2015, ABC diimplementasikan menggunakan prosedur yang berbeda. Prosedur pertama, mengidentifikasi aktivitas dibebankan biaya ke aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa, biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama, tarif overhead gabungan. Kemudian manfaat serta syarat-syarat sistem ABC memiliki keuntungan pada perusahaan seperti biaya dan harga pokok produk yang lebih tepat, memudahkan pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada mekanisme biaya berdasarkan aktivitas. Mekanisme biaya berdasarkan aktivitas ini terdapat 3, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan aktivitas. Aktivitas tingkat unit, aktivitas tingkat batch, aktivitas tingkat produk. Yang kedua, membebankan biaya ke pool biaya aktivitas. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Selanjutnya perbandingan biaya produk Activity Based Costing dan tradisional. Yang pertama, biaya produk Activity Based Costing atau ABC. Yang kedua, biaya produksi tradisional. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan biaya produk Activity Based Costing. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan biaya produk tradisional. Target proses perbaikannya, yang pertama, mengidentifikasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedua, mengetahui aktivitas penghubung. Yang ketiga, lakukan evaluasi kerja. Dan yang keempat, pelaporan biaya yang tidak memiliki nilai tambah. Selanjutnya, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan laporan eksternal. Menurut Garrison et al. Tahun 2003, perhitungan biaya Activity Based Costing digunakan oleh sebagian perusahaan dalam pembuatan laporan eksternal. Namun, terdapat sebagian besar perusahaan tidak menggunakannya. Setidaknya ada 4 alasan penyebabnya. Kekurangan Activity Based Costing ini, yang pertama, alokasi. Pengalokasian biaya secara sembarang. Yang kedua, mengesampingkan biaya tertentu, misalnya iklan, riset, dan lain-lain. Yang ketiga, pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi seperti membutuhkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada analisis tindakan Activity Based Costing menurut Ray H. Garrison, Eric W. Noren tahun 2012. Laporan analisis merupakan tambahan yang sangat penting untuk perangkat Activity Based Costing. Studi kasus Classic Brass Inc. membuat 2 lini produk utama, yaitu untuk kapal pesiar mewah penopang standar dan rumah kompas khusus. Selanjutnya ada perencanaan laba. Perencanaan laba ini adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat, di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi perhitungan rugi laba. Fungsinya memberikan pendekatan yang terarah, menciptakan suasana organisasi, dan mengerahkan penggunaan modal. Manfaat dari perencanaan laba ini yaitu pemecah masalah, perilaku yang menguntungkan, pusatkan sumber daya, dan upaya pada aktivitas yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada perencanaan laba jangka pendek. Perencanaan laba jangka pendek ini merupakan bagian daripada proses penyusunan anggaran perusahaan.
Namun terdapat beberapa komponen yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan di bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.